Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, mungkin banyak gitu ya yang tadi malam habis nobar, yang mana baru bubar jam 1 malam, jam 2 malam gitu ya, bahkan menjelang subuh. Ini juga kita alami gitu ya, sampai dengan tadi jam setengah 2-an subuh lah. Jadi setelah ngangkat piala gitu ya, udah kita bubar. Nah, ini juga ada beberapa obrolan yang memang di Piala Presiden ini atau di final Piala Presiden semalam, kita tidak boleh menundukkan kepala, justru kita pulang dengan kepala yang tegak, teman-teman. Jadi apa saja sebetulnya hal menarik dan juga hal yang memang fakta terjadi di lapangan kemarin, atau memang ada beberapa fakta yang mungkin teman-teman Bobotoh belum tahu gitu ya. Kita coba bahas hal ringan yang mana ya kita harus lupakan hasil semalam dulu. Jadi biar regreg gitu ya, biar enakan keterimanya teman-teman. Siap? Baik, kita mulai ya. Yang pertama, untuk final Piala Presiden kemarin antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya, ya dari awal itu kita melihat satu pertunjukan yang mana namanya closing seremoninya gitu ya. Jadi ada tarian, ada nyanyi dan lain sebagainya. Itu aja kadang kita sudah merasa heran gitu ya, nggak ada penontonnya. Lalu untuk menghibur siapa? Tiba-tiba kamera televisi menyorot jajaran politisi gitu ya, yang mana kan ada Eto, ada Ara gitu, ada si Samara dan lain sebagainya. Nah, ini yang mana kita bilang, kalau kami gitu ya di tongkrongan kami di nobar semalam bilang, wah ya mal balik gitu ya. Kalau orang-orang ini masih ngurus sepak bola, ini kayaknya memang akan dibawa ke arah-arah yang kesana lah, makin kesini makin kesana istilahnya mah gitu ya. Dan memang setelah itu selesai, wasit memasuki lapangan, langsung di situ juga kan ada yang bawa bola, ternyata si Rio gitu ya, wasit asal Sumatera kalau nggak salah, dari Riau atau dari Jambi gitu ya si Rio ini adalah salah satu wasit yang memang kalau Persib main kadang suka rada-rada lah gitu ya, walaupun tidak sering tapi rata-rata gitu ya, rata-rata ke Persib sok beda. Dan memang ya kenapa nggak pakai wasit asing gitu ya, pertanyaan kita, kenapa pada saat semifinal asing, finalnya justru lokal. Nah, ini memang menjadi pertanyaan, tapi ya sudahlah gitu ya teman-teman, sudah terjadi. Lalu juga ketika permainan ada kartu merah juga gitu ya di dalam laga, yaitu untuk Peralta. Dan untuk Persib Bandung juga banyak terkena kartu kuning, berkebalikan dengan Persebaya yang memang sangat minim kartu, teman-teman. Nah, ini kalau secara mencari kambing hitam mah gitu ya, padahal ya sudah. Tapi kalau memang ada yang masih mencari kambing hitam atau black goat gitu ya, black goat atau kambing hitam, kita lihat beberapa laga dari Persebaya ini. Dari setiap laganya pasti kemungkinan akan ada kartu merah. Dari fase penyisihan grup dulu, pada saat Pot FC menghadapi Persebaya ini ada kartu merah. Lalu pada saat semifinal Arema menghadapi Persebaya, pasti Arema ada yang kartu merah. Final gitu ya, Persib menghadapi Persebaya pasti ada kartu merah. Apakah ada tanda-tanda tertentu? Nah, ini mah ya sudahlah, tidak perlu mencari kesana kesini, tapi yang jelas itu mah fakta di atas lapangan saja, teman-teman gitu ya. Kita mah ya berpikir positif saja semuanya. Baik, lepas dari kartu merah, dari permainan teman-teman, cung saha anu babak kedua nontonnya nepi ka tunduh gitu ya, dugi ka kieu, aduh. Nah, ini salah satunya teman-teman. Di babak kedua memang ini permainan agak sedikit menurun temponya, dan juga ya jujur rada tunduh gitu ya. Hampir setengah babak kedua ini kita tunduh, karena
kelihatan banget pemain memang sudah tidak berani ada satu gebragan gitu ya, karena fisik, kelelahan, ini juga capek, ini nyatu teman-teman semuanya gitu ya, dan itu kita maklumi apa yang dirasakan oleh para pemain Persib atau Persebaya teman-teman, karena kedua kesebelasan ini memiliki waktu yang sama gitu ya, waktu istirahat yang sama, dan juga waktu pertandingan ke pertandingan lainnya juga sama, sangat mepet sekali. Jadi kita tidak melihat dari satu sisi, kita coba buka selebar mungkin gitu ya, untuk pandangan kita objektif menilai dari permainan kedua kesebelasan tadi malam teman-teman. Jadi kalau untuk kecapean lalu juga kelelahan, semua tim sama. Nah ini yang membedakan bahwa untuk Persib Bandung setelah drama 120 menit gitu ya tadi malam, ini juga diakhiri oleh adu penalti, dan memang hasilnya kita belum beruntung gitu ya di adu penalti. Tapi ingat teman-teman, adu penalti kali ini adalah soal keberuntungan dan soal ketidakadaan pemain intinya gitu ya. Pemain inti Persib Bandung kebanyakan masih ada di timnas, dan kita lihat penendang daripada Persib Bandung itu lebih ke diseimbangkan oleh Coach Igor gitu ya. Ada pemain muda dan juga pemain asing. Jadi ya kalau memang pengen dipasang, ya kan, yang nendang ada Hamra, ada Kakang gitu ya. Ini bisa dibilang masih pemain muda, karena untuk menambah satu pengalaman mereka lah katanya gitu ya. Tapi kalau Persebaya lihat penendang penaltinya ya rata-rata asing semua gitu ya. Walaupun ada yang lokal tapi rata-rata asing teman-teman. Dan memang kalau penalti mah tidak ada yang bisa menebak lah hasil akhirnya. Jadi ya sudah, kita juara 2 pun sama kayak juara 1 teman-teman gitu ya. Jadi tidak ada bedanya. Dan ini terakhir kita coba mendengarkan pesan yang terakhir lah, apa yang memang disampaikan oleh Coach Igor, oleh para pemain dan oleh Wahaji Umuh gitu ya. Baik, diperhatikan baik-baik, kita mulai dari Coach Igor Tolis dulu, yang mana Coach Igor Tolis ini mengatakan bahwa selamat katanya terlebih dahulu untuk Persebaya Surabaya yang sudah menjuarai Piala Presiden. Namun di balik itu juga Coach Igor lebih tenang, lebih kalem, mungkin udah dibisikin gitu ya. Tong tarik teuing meureun ceuk panitia mah gitu. Jadi Coach Igor hanya ingin menyampaikan bahwa berterima kasih katanya untuk ya pemain-pemain Persib yang sudah berjuang sampai dengan akhir ini, sampai dengan babak final. Tapi kita juga harus menyoroti, kata Coach Igor, bahwa kita memang lebih banyak menurunkan pemain muda. Bahkan yang terakhir pada saat kemungkinan akan adu penalti, Teja Pakualam diganti oleh Fitrah Maulana gitu ya. Teman-teman banyak yang pasti berpikir, waduh ya kunaon bet diganti ya dan lain sebagainya. Banyak yang masih menyalahkan strategi atau skema dari Coach Igor gitu ya. Ini kita tidak menutup ya hal-hal yang memang dibicarakan saat ini oleh teman-teman bobotoh gitu ya. Igor Tolis salah membuat skema, salah memasukkan pemain, salah mengganti pemain, keun bae itu mah namanya kritikan bukan hujatan, normal teman-teman gitu ya, nggak apa-apa. Nah ini menurut Igor Tolis membela seluruh pemain Persib lah gitu ya, berbicara atas nama seluruh pemain Persib Bandung, yang mana mengatakan ini kesempatan yang bagus untuk pemain muda kita gitu ya, pemain muda Persib Bandung. Dan ini juga menjadi ya seleksi yang memang bisa dilihat gitu ya, penampilan pemain Persib tadi bagaimana gitu ya. Dari mulai ya pemain asingnya kan sudah mulai menunjukkan tuh, oh ternyata si ini begini gitu ya. Dari mulai lini belakang, oh Mutombo sudah mulai klop dengan Pato gitu ya. Lalu juga ada dari lini tengahnya kayak misalkan Peralta, ya skill individunya juga sudah terlihat oke, walaupun belum fit 100%, makanya selalu dimasukkan di babak kedua gitu ya. Kalau dimasukkan dari babak pertama kemungkinan cedera besar teman-teman. Jadi Igor Tolis tahu lah situasi, dengan asisten pelatih yang lain juga sudah tahu kondisi masing-masing pemain. Lalu juga dari penyerangan, oh ini begini, oh ini begitu, itu semuanya dievaluasi ya, termasuk Ramon Tankyu teman-teman gitu ya. Ramon yang memang menurut kami ini agak besar untuk evaluasinya, dan
Iya, kemungkinan juga kalau memang kami gitu ya menjadi menjadi pelatih online gitu ya, menjadi pelatih online atau menjadi salah satu pengambil keputusan, minimal Ramon kami pinjamkan dulu lah gitu ya. Jadi masih ada beberapa opsi yang lain yang bukan berarti merendahkan kualitas Ramon Tankyu gitu ya, yang memang dibeli Persib karena menyandang status top skor di Liga Kamboja. Tapi ya itu kan tahun kemarin yang mana ya masih kalah lah produktivitas dengan Andrew Jung juga gitu ya, malah Andrew Jung yang dilepas. Namun ya udahlah, kita serahkan semuanya kepada pelatih gitu ya untuk evaluasi. Tapi yang jelas teman-teman, ini juga dari Coach Igor tadi menyatakan ajang Piala Presiden ini untuk menilai atau memberikan kesempatan bermain, pengalaman dan juga jam terbang terhadap pemain muda. Sudah, itu cukup dari Igor Tolis. Nah, dari pemain juga ada perwakilan dari Adam Alis yang mengatakan tidak kecewa sama sekali. Jadi pemain juga sudah tahu konsekuensinya, sampai sejauh ini juga sudah merasa baik. Jadi ya sudah, tidak ada yang perlu disesali katanya gitu ya. Nah, dari Wahaji Umuh sendiri bagaimana? Biasanya kan sok ngotot gitu ya, lagi pertandingan juga waduh seserenteng. Kalau Wahaji ini di tengah di samping lapangan juga mungkin ada yang pernah atau ada yang lihat kata-kata yang diucapkan Wahaji. Nah, ini kita sensor saja, tapi yang jelas itu memang sepertinya memang diucapkan gitu ya, kata-kata itu terucap karena memang pemain yang sudah capek ya, kerma panas gitu ya, kerma betul-betul krusial skornya. Jadi ya wajar kalau memang ada hal-hal yang memang bertensi tinggi di tengah pertandingan. Tapi yang jelas ya sesudah laga, Wahaji Umuh ini juga menyadari bahwa ya sebetulnya Persib ya nggak apa-apa, katanya juara 2 juga sudah berasa juara 1 juga gitu ya. Jadi memang ini kita akan setidaknya tuh akan ya melakukan refreshing dulu lah gitu ya. Jadi dengan jadwal yang sangat padat ya, kita juga harus maklum katanya gitu ya. Jadi dengan kelelahan, kecapean pemain juga, ini kita sudah sangat bagus sekali sampai dengan partai puncak di Piala Presiden teman-teman. Karena ingat ya, kalau memang masih ada yang mengkritik begini, wah Igor Tolis kayaknya gitu, salah ini salah itu. Ingat, selama Boyan Hodak ada di Persib Bandung dan kita tampil di beberapa kesempatan Piala Presiden, Boyan Hodak sendiri tidak pernah sampai ke partai final gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi bukan patokannya, bukan Piala Presiden, sehingga kita tidak bisa menjudge Coach Igor ini dengan pemain yang terbatas gitu ya, dan juga dengan tingkat kelelahan yang luar biasa dan ketidakprofesionalan daripada panitia penyelenggara. Kita tidak bisa menyalahkan skema Coach Igor teman-teman, walaupun di partai final ya mungkin ada yang merasa kesal, kunaon ini diganti, kunaon itu diganti. Kalau tidak gitu ya iraha pemain muda dapat jam terbangnya gitu ya teman-teman. Coach Igor saya pikir sudah sangat berani menurunkan para pasukan muda dari Maung Bandung teman-teman gitu ya. Nah, ini yang mana ya sekali lagi lah, untuk video ini mah atau untuk kesempatan kali ini mah kita cooling down dulu gitu ya. Jadi ya sudahlah, yang mana kan Persib Bandung kayaknya nggak akan pulang ke Bandung dulu karena mau akan terus lanjut TC katanya, dan juga akan melakukan trofeo. Nah, ini juga ada informasi terakhir teman-teman, yang kemarin kita dapat informasi katanya akan disiarkan di RCTI, walaupun Kang Aditya memang tidak menyebutkan gitu ya akan melawan mana dan akan disiarkan di mana. Ternyata sudah dibocorkan duluan oleh komentator Indosiar semalam gitu ya. Dan memang kita cek juga di sini teman-teman bisa lihat, memang sudah akan fix gitu ya disiarkan di Indosiar jadinya. Nah, ini juga memang menjadi satu anomali baru. Lalu yang kemarin info yang akan tampil atau akan disiarkan di RCTI ini apakah trofeo atau pada saat launching pemain. Nah, ini juga akan menjadi satu hal yang menarik lagi gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau launching pemain akan ada acara apa ya mungkin oleh RCTI, tapi kita juga harus konfirmasi lebih lanjut gitu ya, karena kan ya Kang Aditya sendiri nggak berani bilang gitu ya ini nanti Persib akan
menghadapi apa ternyata ya sudah dikonfirmasi oleh Indosiar Trofeo. Jadi ada Bali United, Sabah dari Malaysia gitu ya, dan juga Persib Bandung. Jadi nanti akan berhadapan mulai tanggal 13 Agustus sampai 18 Agustus 2026. Nah, ini hitung-hitung training camp. Ya, ini juga training camp kenapa akhirnya diputuskan di Bali, mungkin diundang gitu ya oleh Bali United. Jadi ya udah sip, di dia heula lah gitu ya, di Bali aja tesnya. Nah, di sini nanti kita adakan turnamen dan lain sebagainya. Nah, ini juga mungkin ya sudahlah, nu penting mah akhirnya pemain kasih liburan dulu, waktu istirahat. Ya semoga di Trofeo nanti kita bisa menunjukkan apa peningkatan daripada kualitas semua pemain Persib Bandung gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.